Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di part 3 untuk kisi-kisi pas matematika kelas 8. Perhatikan diagram di bawah ini gitu ya. Berdasarkan diagram kartesius di atas, maka range-nya adalah, nah biasanya kalau kita lihat range-nya itu adalah A ke B gitu ya. Nah maka range-nya adalah, atau hasilnya ya, hasilnya adalah kalau ini domain, ya bagian domain, yang ini B-nya kodomain, tapi hasilnya itu adalah yang ada berpasangan, yaitu siapa aja nih di sini? Ya ada IPS, ada IPA, ada matematika. Ini adalah range. Tapi penulisan yang baik gimana? Yaitu buka kurung kerawal seperti ini ya, gitu. Terus matematika ini tulis lengkap sesuai dengan apa yang ada. IPA dan IPS gitu ya. Ini tutup kurung. Oke, udah deh nomor 26. Gampang ya? Nah, perhatikan diagram di bawah ini. Berdasarkan diagram panah di atas, maka relasinya adalah titik-titik. Ya, perhatikan. 4 kedua dan ketiga gitu ya. Kenapa 2 kedua nggak bisa gitu ya, dan 6 kedua, 6 ketiga, sedangkan 6 ketujuh nggak bisa. Lihat dari sini, itu sebenarnya kita udah mengetahui bahwa, oh ternyata kurang darinya ya. 4 kurang 2 itu lebih darinya ya. Ternyata 4 juga ketiga, berarti 4 ini kurang darinya dari 3. Maka di sini kita tulis ya, berarti ini kurang dari ya. Oke, berarti kalau panah ya, entar dulu. Sebentar, kita lihat tanda panahnya, arahnya kemana? Berarti 6 ini merupakan faktor. Bukan juga faktor. Lebih darinya. Nah, seperti itu, lebih dari. 4 lebih dari 2 dan 3. Nah, ini yang paling cocok, bukan kurang dari ya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya 28. Himpunan K sama dengan 0, 2, 3, 4. Dan himpunan L adalah 2, 3, 4, 6 jika relasi faktor dari. Nah, faktor dari berarti di sini K sebagai domain dan kodomainnya itu adalah L. Yang dimana ya, 0 ini sebagai anggota dari si K ya, dan ini 4. Nah, ini kita buat diagram panahnya ya. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 6. Ada nggak sih faktor 0 faktor dari mana? Nggak ada 0 faktor darinya. Kalau 2, 2 itu faktor dari 2 bisa dikali 1. Faktor 2 sama 4 bisa ya, 2 dikali 2. 2 sama 3 nggak bisa ya. 2 sama 6 bisa, tapi jangan lupa tanda panahnya nih, gitu ya. Berarti menunjukkan arahnya kemana. 3. 3 faktornya 2 nggak bisa. 3 faktornya 3 ya bisa. 3 faktornya 6 ya bisa juga di sini. Selanjutnya 4. 4 faktornya 2 iya benar ya, 4 faktornya 2. 4 faktornya 3 nggak bisa. 4 faktornya 4 ya berarti bisa. Maka seperti ini ya hasilnya. Nanti kalian bisa rapikan sendiri tulisan dan gambarannya. Selanjutnya 29, daerah hasil dari himpunan pasangan berurutan. Daerah hasil. Jadi hasil ini itu sama dengan range ya, beda dengan kodomain gitu ya. Bedanya apa? Kalau kodomain itu walaupun ada yang nggak dipilih, itu tetap kodomain. Kalau misalkan yang nggak dipilih, berarti itu bukan range gitu. Kita lihat yang paling belakangnya aja, karena kenapa? Yang di depan ini itu domain, termasuk domain. Yang depan ini domain ya. Nah, yang di belakang ini adalah kodomainnya. Tapi kalian lihat hasilnya. Hasilnya berapa aja? Yaitu kita tulis ya. Ada 3, 5, 2, 4, dan 4. Nah, kalau ada 4-nya double gitu ya di belakang, nggak usah ditulis lagi. Tapi akankah lebih baik jika kita urutkan? Jadi yang terbaik adalah seperti ini. 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah hasilnya gitu ya. Ini kurang baik karena tidak berurutan gitu. Nah, selanjutnya adalah 30. Rumus fungsi dalam diagram panah di bawah ini adalah kita ambil beberapa sampel aja, nggak harus semuanya misalkan 0 ke minus 1 enggak, tapi kita ambil sampelnya aja. Jika F1 ya, jika F1 itu akan menghasilkan 1. Jika F2 itu akan menghasilkan 3. Nah, dari sini kita buat nih. F1 itu kan A
X plus B ya, di mana F1-nya 1 ya, F ini kan awalnya X ya, maka X-nya semuanya kita ganti menjadi 1 gitu, ditambah dengan B. Maka F1-nya berapa tadi? F1-nya kan 1 ya, maka kita ganti nih si ini menjadi 1 sama dengan A dikali 1 ya berarti A ditambah B, udah gitu ya. Nah ini selanjutnya untuk F2, F2 sama dengan AX plus B, di mana si F2 ini 2-nya akan menjadi si X-nya, maka F2 sama dengan A dikali 2 ditambah B. Maka F2 itu sama dengan 2A tambah B. Di mana F2-nya ini kan nilainya 3, maka kita ganti menjadi 3 sama dengan 2A tambah B. Nah, kita dapat nih 1 persamaannya, 2 persamaannya. Maka kita metode eliminasi. Metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini menghilangkan salah satu variabelnya ya. A tambah B sama dengan 3, 2A tambah B. Ini kita kurang untuk menghilangkan eliminasi si B-nya. Minus 1 dikurang 3. 1 dikurang 3 ya, berarti minus 2. Selanjutnya A dikurang 2A. Oh, berarti minus A aja. B dikurang B habis, makanya nggak usah ditulis ya. Nah, selanjutnya maka minus 2 ini karena depannya ada 1 sebenarnya ya, jadi minus 1 per A gitu ya. Jadi sama dengan minus 2 dibagi minus 1 berarti hasilnya adalah minus 2. Maaf, positif 2 sama dengan A. Kita udah ketemu A-nya. Ini bisa kita pakai substitusi ya, substitusi A sama dengan 2 ke persamaan 1 gitu. Maka A plus B sama dengan 1. A-nya 2 ditambah B sama dengan 1. Pak kok dibalik ya? Boleh aja dibalik-baliknya kan yang penting masih ada sama dengan ya. Maka 2 B-nya sama dengan 1, B-nya yang awalnya 2-nya ini di sini ya, di sebelah kiri maka menjadi negatif. Jadi B sama dengan minus 1. Nah, dari sini kita ketahui nih A-nya berapa, B-nya berapa. Oke, maka Fx sama dengan AX plus B, di mana Fx A-nya kita ganti menjadi 2x ditambah B-nya menjadi negatif 1. Nah, Fx sama dengan 2x plus kali minus, minus. Maka hasilnya minus. Jadi, Fx sama dengan 2x plus 1. Seperti itu, oke? Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.